Shalom, selamat pagi Mister sekalian dan anak-anak yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kesempatan chapel pada pagi hari ini. Ya, meskipun semuanya saat ini bersifat online, tapi tentu saja kita tetap bersyukur atas setiap keadaan atau kesempatan yang Tuhan beri untuk kita. Karena kita harus percaya dan kita harus sadar bahwa rohani kita terus membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Karena dalam kesempatan ini kita akan belajar dari firman Tuhan sesuai dengan tema karakter yang sudah dibuatkan oleh Sekolah Kalam Kudus Bali. Sebelum kita mendengar dan membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa untuk kasih setia-Mu kepada kami, sehingga Engkau masih menyertai kami sampai pada saat ini. Terbukti Engkau masih memberikan kesempatan untuk beribadah, meskipun semuanya bersifat online ya Bapa. Berkati kami lewat firman-Mu ini, dan biarlah firman-Mu ini boleh mendapat tempat dalam hati dan hidup kami semua, dan biarlah nama-Mu boleh terus dipermuliakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuntun kami terus dan jangan pertinggalkan kami. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang setia. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang menjadikan Engkau sebagai pusat daripada kehidupan kami. Tolonglah kami semua Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Baik Mister dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bulan lalu, tepatnya pada bulan Juli, kita sudah mempelajari suatu tema yang luar biasa, yaitu bersyukur. Ya. Lewat tema tersebut kita diajarkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, terutama dalam keadaan seperti sekarang ini, keadaan serba sulit, keadaan serba memprihatinkan. Guru harus bekerja dari rumah, murid pun belajar dari rumah. Keadaan seolah-olah benar-benar tidak bersahabat dengan kita. Tetapi kita masih diingatkan untuk terus bersyukur, karena kita tahu bahwa meskipun keadaan yang sangat sulit, tapi kita ingat bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita. Pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Jadi beberapa saat yang lalu, semester 2 tahun ajaran 2019-2020, saya memberikan pertanyaan kepada murid-murid. Ya, dalam pelajaran BP, saya bertanya, apakah kalian tetap bersyukur meskipun corona melanda pada saat ini? Atau dapatkah kalian tetap bersyukur meskipun ada corona, mungkin orang tua dipecat atau orang tua mungkin dikurangi gajinya, terus mengalami kesulitan ekonomi? Saya bertanya seperti itu. Dan syukurnya, ini saya bertanya kepada anak-anak saya di SMP. Semuanya menjawab, ya, saya tetap bersyukur. Hal pertama dijawab, bersyukur karena apa? Karena saya masih bisa diberi kehidupan. Nah, itu yang paling utama. Kemudian ada jawaban-jawaban lain yang saya dapatkan. Ada yang berkata bahwa orang lain sulit, tapi saya tetap bisa menikmati hidup meskipun banyak kesulitan, tapi saya masih tetap bisa menjalani kehidupan. Ada yang berkata demikian. Jadi bersyukur sekali bahwa ketika saya bertanya demikian, semua murid menjawab, ya, masih bisa bersyukur. Kemudian ketika tema tersebut kembali diangkat pada bulan Juli, tahun ajaran baru ini, tentu jawaban kita bervariasi. Mungkin akan ada yang berkata, saya tidak bisa bersyukur. Kok Tuhan nampaknya tidak adil ya? Mungkin ada yang demikian. Ataupun mungkin ada yang tetap sama jawaban seperti dulu. Ya, saya tetap bersyukur meskipun ada corona, meskipun banyak kesulitan. Tapi hal utama yang saya syukuri, Tuhan masih memberikan kehidupan. Kita bersyukur kalau ada jawaban itu. Tapi kembali saya ingatkan atau saya tegaskan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Karena itu marilah kita terus bersyukur. Kemudian pada bulan Agustus ini kita diberi tema ketaatan. Ya. Tema karakter yang disiapkan oleh Sekolah Kalam Kudus pada bulan Juli adalah tentang ketaatan. Nah, bagaimana supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang taat? Ada subtema yang sudah diberikan.
Sekarang kita masuk kepada pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya sangat yakin sekali bahwa kita semua, baik murid maupun guru dan staf atau siapapun, kita pasti ingin menjadi orang hebat, bukan? Pasti dong. Tidak mungkin ketika ditanya, kamu mau jadi apa sih? Oh, saya mau jadi seorang pemulung. Oh, saya mau jadi seorang yang tidak berarti deh. Kan sudah ada banyak orang yang berarti di dunia ini. Kan sudah banyak pemimpin. Ngapain saya bermimpi menjadi pemimpin atau saya bermimpi jadi orang hebat? Apakah akan berkata demikian? Ya, saya tidak yakin. Saya yakin kita pasti akan berkata, oh saya ingin jadi orang hebat. Saya mau menjadi orang terpandang. Saya ingin membanggakan orang tua saya. Ketika saya menjadi orang yang sukses, ketika nama saya dieluk-elukan, ketika saya dikenal oleh banyak orang, saya mau mereka bangga. Saya mau mereka berkata, nggak percuma ya, kita punya anak seperti itu yang membanggakan kita. Saya yakin hal itu pasti ada atau terlintas atau bahkan kita inginkan ke depannya dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah ketika kita berkata, saya ingin jadi orang hebat, saya ingin menjadi pemimpin, saya ingin menjadi seorang besar, seorang yang terpandang, apakah ketika kita berkata, bim salah bim langsung jadi? Tentu saja tidak. Ada proses yang harus dilalui. Ada suatu proses yang kita sebagai anak Tuhan harus sadari. Jangan kita berkata, oh saya anak Tuhan. Apalagi ada sebuah lagu yang mengatakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Loh, kalau begitu berarti apapun yang saya minta, tinggal saya pangku kaki, kemudian pasti akan ada. Saya akan dapatkan kedudukan, saya akan dapatkan apa yang saya inginkan, nama saya akan termasyhur. Bukan seperti itu? Tidak. Allah tidak pernah mau anaknya diproduksi secara instan. Anak Allah mau bahwa setiap anaknya atau orang-orang atau kita semua yang mengakui dia sebagai Bapa kita benar-benar menyadari bahwa kita perlu diproses dalam kehidupan ini. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini kita mendapat cara bagaimana sih kita bisa mencapai keinginan kita. Bagaimana sih caranya untuk kita dapat berhasil atau bisa dipandang oleh orang atau mendapatkan suatu tanggung jawab besar yang membuat mungkin nama kita dikenal oleh orang. Gimana caranya? Pada pagi hari ini kita akan belajar dari ayat firman Tuhan yang terdapat di Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Ya, silakan Alkitab dibuka masing-masing dan diperhatikan, dan saya akan membaca untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Sehingga tema untuk minggu ini, tema karakter pada minggu ini sekaligus tema chapel kita, yaitu setia pada perkara kecil. Jadi langsung dapat jawabannya. Untuk kita menjadi seorang yang hebat, untuk kita menjadi orang yang terpandang, untuk kita menjadi orang yang dapat dipercayakan pada suatu tanggung jawab yang besar, kita harus mulai setia terhadap perkara-perkara kecil. Jadi mulai dari bawah dulu, tidak bisa langsung di atas. Semua ada proses. Begitu pula anak Tuhan. Anak Tuhan pun diproses oleh Tuhan begitu luar biasa. Nah, pada pagi hari ini kita belajar dari ayat perenungan ini, Lukas 16 ayat 10. Kita akan belajar seperti apakah orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil itu. Bagaimana sih kehidupan daripada orang-orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil. Apa sih hasil yang akan mereka dapatkan ketika mereka setia dalam perkara-perkara kecil. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari teladan dari seorang anak Tuhan yang bernama Yusuf. Saya percaya kisah Yusuf adalah kisah sangat menarik. Bahkan itu kita
masih sekolah minggu, kita pasti akan terus ingin mendengar tentang kisah daripada Yusuf. Kisahnya begitu menarik sekali untuk kita perhatikan atau untuk kita baca dan kita pahami. Di bagian-bagian terakhir daripada kitab Kejadian berbicara mengenai Yusuf. Mulai dari Kejadian pasal yang ke-37, kita bisa belajar bagaimana kehidupan Yusuf. Ketika dia masih berada di rumah ayahnya, dia begitu dikasihi oleh ayahnya. Hal itu membuat saudara-saudaranya iri hati kepada dia. Singkat cerita, karena iri hati itu, pada akhirnya Yusuf dijual kepada orang Ismail. Yusuf dijual kepada orang Ismail, dan orang Ismail itu menjual Yusuf kepada Potifar. Ya, Potifar merupakan pekerja bagi Raja Firaun. Yusuf dijadikan budak. Dia memulai segala sesuatu dari bawah. Yusuf memulai semuanya dari dia menjadi seorang budak. Ya, Yusuf dijual oleh orang Ismail ke Potifar, kepada Potifar di Mesir. Coba kita bayangkan, bagaimana sih sakit hatinya Yusuf ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Harusnya saudaranya itu memberikan kasih sayang kepada dia, justru yang didapat adalah kebencian. Bukan hanya sebatas kebencian, tapi dia dijual pula. Coba bayangkan kalau kita berada di posisinya Yusuf. Pasti sangat sakit sekali. Kok kakaknya tega sekali sih? Kok mereka seperti orang yang tidak manusiawi? Kenapa mereka tidak manusiawi sama sekali kepada adiknya sendiri? Apa sih salah adiknya? Hanya karena adiknya begitu dikasihi oleh ayahnya, mereka berbuat demikian. Ya, kita bisa membaca dalam pasal 37 bagaimana Yusuf menangis. Dia tidak mau dipisahkan dari ayahnya yang dikasihinya. Dia masih sangat muda ketika dia dijual sebagai budak. Dan singkat cerita, ketika dia menjadi budak di rumah Potifar di Mesir, dia dipercayakan untuk menghandle segala pekerjaan dalam rumah itu. Yusuf melakukan segala perkara atau setiap hal yang ditugaskan kepada dia. Itu adalah hal-hal kecil yang dia, pekerjaan seorang budak, dia lakukan itu dengan setia, dengan baik, dengan jujur. Pada akhirnya perlahan-lahan dia diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi kalau kita membaca dalam pasal 39, bagaimana ketika Yusuf berada di rumah Potifar, dia digoda oleh istrinya. Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar untuk tidur dengan dia dan dia menolak hal itu, dia berkata begini dalam Kejadian 39 ayat 9b, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini ciri khas daripada orang yang setia. Dia berpikir bahwa kalau misalnya orang yang tidak setia, Allah kan nggak lihat, nggak ada orang lihat. Kenapa saya nggak jalani aja dosa ini, atau saya buat saya dosa ini? Orang yang tidak setia akan berkata demikian. Tetapi Yusuf memikirkan suami daripada Potifar, Yusuf memikirkan Potifar yang telah mempercayakan dia di rumah itu, mempercayakan segala pekerjaan di rumah itu, dan dia juga berpikir bahwa dia ini anak-anak Allah. Masa dia menyakiti hati Bapa yang di surga dan berbuat hal yang menajiskan, itu dosa yang sangat besar. Ini dipikirkan oleh Yusuf. Di situ kita melihat bahwa Yusuf memiliki kesempatan untuk tidak setia dalam perkara yang diberikan kepada dia, tapi dia memilih setia karena dia tahu mata Tuhan melihat setiap hal yang terjadi dalam kehidupannya. Berawal dari kisah ini kita melihat bahwa ketika dia berada di rumah Potifar, dia difitnah karena dia tidak mau mengikuti kemauan dari istri Potifar. Akhirnya dia dipenjara. Nah, pada dasarnya karena dia adalah orang yang sudah setia dalam perkara kecil, di penjara pun dia dipercayakan banyak tanggung jawab. Yusuf dipercayakan banyak tanggung jawab untuk mengurusi para narapidana. Nah, kenapa dia bisa mendapatkan hal itu? Karena dia setia dalam hal-hal kecil. Yusuf setia pada apa yang ditugaskan kepada dia.
Dalam Kejadian 39 ayat 22 sampai 23 dikatakan begini. Ini ketika Yusuf sudah ada dalam penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ini segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dia lakukan dengan setia. Kalau kita berpikir begini, Yusuf ini kan budak, ngapain sih dia mau melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan setia? Toh nggak akan mengubah nasibnya. Dia budak kan terus budak. Itu pemikiran kita sebagai manusia. Saya pun berpikir demikian. Ngapain sih Yusuf demikian? Tetapi sekali lagi, ciri daripada orang yang setia adalah dia akan melakukan segala pekerjaan itu dengan sepenuh hati. Apapun pekerjaan itu dia lakukan dengan sepenuh hati. Kemudian dari penjara itu Tuhan beranugerah kepada dia, sehingga pada akhirnya dia mendapatkan hasil dari setiap usaha, atau Yusuf mendapatkan hasil dari setiap kesetiaannya dalam perkara-perkara kecil. Apa hasilnya? Sungguh luar biasa. Dalam Kejadian 41 ayat 40 dikatakan demikian. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ini pernyataan dari Firaun, raja daripada Mesir. Berarti Yusuf adalah penguasa, dan dia adalah orang nomor 2 di bawah Firaun. Kenapa Yusuf bisa mencapai itu semua? Satu saja kuncinya, bahwa dia setia dalam perkara-perkara kecil. Siapa yang pernah berpikir seorang budak bisa menjadi penguasa di suatu negara? Saya rasa kita tidak pernah berpikir demikian, ataupun kita pun tidak pernah bermimpi demikian. Tetapi dari Yusuf ini kita belajar bahwa kesetiaan pada hal kecil akan membawa kita pada tanggung jawab yang besar. Kita akan dipercayakan pada tanggung jawab yang besar. Kembali kepada ayat perenungan kita tadi, dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dalam bahasa Yunani ya, kata setia itu diterjemahkan pistol, dari kata dasar atau akar kata pistos, yang artinya mempercayai secara teguh atau dipercayakan. Artinya bahwa siapa yang dengan teguh hati melakukan suatu perkara-perkara kecil, atau dengan sepenuh hati melakukan perkara-perkara kecil atau hal-hal kecil yang harus dikerjakan, dia berhak untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar, atau dia berhak untuk mendapatkan hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Itu kita bisa pelajari daripada Yusuf. Demikian pula sebaliknya, kalau misalkan kita nggak setia pada perkara kecil, maka pasti dalam perkara besar pun kita tidak akan dipercaya. Itu kita bisa pelajari dari kisah Yusuf ini. Mengapa sih Yusuf bisa setia dalam setiap hal atau setiap perkara, bahkan hal kecil dalam hidupnya? Jawabannya adalah Yusuf tahu bahwa pemeliharaan Allah itu tetap nyata dalam kehidupannya. Makanya ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, ketika saudara-saudaranya sudah ketakutan dan sampai Yusuf nanti akan membinasakan kita sebagai wujud dendamnya ketika ayah mereka Yakub sudah meninggal, dalam Kejadian 50 ayat 20 Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini pernyataan iman dari seorang anak Tuhan yang rindu untuk terus melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Roma 8 ayat 28 mengatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi ini perenungan bagi kita pada pagi hari ini. Kita sudah belajar daripada Yusuf, seorang budak yang tidak dianggap pada akhirnya menjadi pemimpin di Mesir. Itu semua dimulai dari kesetiaan dalam pekerjaan-pekerjaan yang mungkin orang lain anggap kecil, nggak ada guna melakukan itu.
Tapi Yusuf melakukan dengan setia sehingga pada akhirnya dia terus dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Nah kita pun sebagai murid-murid, kita terus dituntut untuk setia kepada Tuhan. Kita terus dituntut untuk setia dalam perkara-perkara kecil dalam hidup ini. Saya percaya sebagai murid sudah banyak yang kalian cita-citakan. Bagaimana kalian mencapai cita-cita kalian? Mulailah melatih diri untuk setia dalam perkara kecil. Mungkin contoh, bisa beri contoh. Sekarang dalam masa pembelajaran online ini sering guru akan video meeting ya, menggunakan Google Meet. Mungkin kesetiaan kita atau ketaatan kita akan diuji. Contohnya, guru lagi mengajar kemudian murid-murid akan mematikan video dan juga mematikan audio. Jadi guru mengajar tidak tahu muridnya lagi ngapain. Bisa saja muridnya mungkin akan berbuat hal yang lain, tapi di situ kesetiaan diuji. Itu adalah perkara kecil mungkin. Tapi kalau sudah mulai bisa setia dalam hal itu, ketika guru mengajar meskipun video kita dinonaktifkan, mikrofon kita dinonaktifkan, kita bisa tetap dengar dengan baik. Guru tidak melihat apakah kita tetap setia mendengarkan guru kita mengajar, tapi Tuhan melihat. Begitu pula kita sebagai guru-guru, staf, apakah kita sudah setia dalam setiap pekerjaan kita yang sudah diberikan. Ingat bahwa perkara besar diberikan kepada kita sebagai ganjaran daripada kesetiaan kita dalam perkara-perkara kecil. Mari anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus dan mister yang saya kasihi, kita mulai belajar untuk setia dalam perkara kecil sehingga Tuhan akan memberikan kita perkara-perkara besar dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami sudah belajar pada firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia mulai dari perkara-perkara kecil. Tolong kami, jangan pernah tinggalkan kami Bapa. Berkati pembelajaran kami secara daring dan biarlah semuanya boleh tetap berjalan dengan lancar Bapa. Ini doa kami, pimpinlah kami terus Bapa. Kiranya Engkau terus menyertai kehidupan kami baik sebagai guru maupun sebagai murid. Kami juga berdoa buat anak-anak kami dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi Bapa. Kiranya Engkau menjawab pergumulan-pergumulan tersebut. Jikalau ada yang kesusahan secara ekonomi keluarganya gara-gara corona ini Tuhan, kiranya Engkau memulihkan kembali. Dan kami berserah dan berharap penuh hanya kepada-Mu Bapa. Ini doa kami Bapa, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.